Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 19, Patah Hati. Setelah sampai di kamar, Devi mencari ponselnya lalu menghubungi Chiko. Tut tut. Ponsel Chiko bergetar. "Iya, apa?" ucap Chiko dari ujung telepon. "Kok masih lama ya?" tanya Devi. "Memangnya kenapa? Kok rindu sama aku?" jawab Chiko menggoda Devi. "Ih, amit-amit ya. Aku cuma mau bilang terima kasih cemilannya." "Oh, iya. Makanlah, tapi jangan banyak-banyak," ucap Chiko. "Baiklah," ucap Devi lalu matikan ponselnya. Tok tok tok. Seorang pelayan mengetuk pintu kamar Devi. "Masuk," teriak Devi. "Ini sarapan Nona," ucap pelayan itu. "Oh iya, simpan saja di situ." "Baik Nona, kalau begitu saya permisi dulu." "Ya." Ricky sedang menemani Chiko menghabisi musuhnya. Ia melihat tuannya tersenyum saat menutup telepon dari Devi. "Habisi dia," ucap Chiko sambil melemparkan tongkat kepada Ricky. Ricky kemudian mengambil tongkat itu lalu memberikannya kepada pengawal yang ada di sana. Kini Chiko beranjak pergi meninggalkan tempat itu menuju kantornya. Namun sebelum itu, seperti biasa, ia akan mengganti pakaiannya seperti biasanya. Setelah mengganti pakaiannya, ia pun tiba di kantor. Terlihat Chiko dengan gaya cuek dan dinginnya, serta tatapan tajamnya yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa takut. Ketika Chiko sudah sampai di ruangannya, ia pun bersantai di kursinya sambil memeriksa beberapa dokumen. Tring-tring, bunyi telepon kantor. "Iya, ada apa?" ucap Ricky yang mengangkat telepon itu. "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pak Chiko," ucap pegawai kantor Chiko yang berada di lantai bawah. "Siapa?" tanya Ricky. "Nona Priscilla," jawab pegawai itu. "Tunggu sebentar." "Tuan, Nona Priscilla ingin bertemu," ucap Ricky kepada Chiko. "Katakan padanya aku sibuk," ucap Chiko yang masih fokus memeriksa dokumen. "Katakan padanya, Tuan Chiko sedang sibuk, tidak ingin diganggu," ucap Ricky kepada pegawai itu. "Baik, akan saya sampaikan." "Maaf Nona, Pak Chiko sedang sibuk, tidak bisa diganggu," ucap pegawai itu. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu sampai dia selesai," ucap Priscilla. Pegawai tadi pun menghubungi kembali Ricky. Kata Nona Priscilla, dia akan menunggu sampai Tuan selesai. "Bagaimana ini Tuan?" Nona Priscilla menunggu Tuan sampai selesai, ucap Ricky kepada Chiko. "Baiklah, katakan padanya aku akan menemuinya." "Baik Tuan." Kini Chiko turun ke lantai bawah untuk menemui Priscilla. "Ikut aku," ucap Chiko datar kepada Priscilla. "Chiko, kemana?" ucap Priscilla sambil tersenyum saat melihat Chiko ingin menemuinya. "Ikut saja denganku," ucap Chiko singkat. Chiko dan Priscilla berteman sejak kecil. Namun saat Chiko bertemu Michelle, membuat Chiko berubah drastis. Saat ini Devi tengah bersiap-siap untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Tak lupa ia mengenakan outer crop dan celana jeans. Ia berdandan cantik namun tetap natural. Setelah selesai bersiap-siap, ia pun mengambil gambar dirinya, kemudian mengirimkannya kepada Chiko. Tak lupa, ia juga menyelipkan pesan. "Aku izin pergi dulu ya.
Aku bersama pengawal kok, isi pesan Devi kepada Ciko. Oke, aku sudah izin, saatnya berangkat, gumam Devi dalam hati. Setelah selesai, Devi pun keluar dari kamarnya menuju lantai bawah mencari pengawal yang akan mengikutinya. Saat hendak memanggil pengawal, tiba-tiba Fiona pun datang. Hei gadis kampung, mau kemana kau? Tanya Fiona sinis. Si wanita tua lagi, cetus Devi. Kamu makin hari makin berani ya sama aku, ucap Fiona sambil melototkan matanya. Saya tidak akan kurang ajar jika Anda baik sama saya. Lagian, tidak dengar kemarin Ciko bilang apa? Sama yang aku katakan, kalian semua harus mengikutinya. Lupa. Dengar ya baik-baik, saya akan melakukan apapun agar kau bisa keluar dari pensiun ini, ucap Fiona kesal. Kau tidak lihat cincin ini? Ini bukti bahwa aku adalah istri sah Ciko. Jadi, kita lihat saja siapa yang akan pergi dari mansion ini, cetus Devi. Lihat saja, hidupmu akan menderita, cetus Fiona menatap tajam ke arah Devi. Lakukanlah sesukamu, ucap Devi lalu melenggang pergi. Pengawal, siapkan mobil, teriak Devi kepada pengawal. Saat ini, Devi telah berada di mobil mewah Ciko. Fiona yang melihat itu pun semakin meradang melihat fasilitas yang diberikan Devi oleh Ciko. Kita ke mall ya, ucap Devi kepada pengawal. Setelah sampai di mall, Devi pun memanjakan dirinya dengan membeli keperluan pribadinya, memakai black card yang diberikan oleh Ciko. Ini sebagai apresiasi karena kau sudah membantunya, Devi, gumam Devi dalam hati. Sementara di tempat lain, Ciko dan Priscilla berada di mobil yang disupiri oleh asisten pribadi Ciko. Terlihat keduanya hanya terdiam sepanjang jalan. Ciko hanya menatap ponsel miliknya, melihat pesan yang dikirim oleh Devi sambil tersenyum. Ciko menatap foto Devi di ponselnya. Dasar anak ini, ucap Ciko sambil tersenyum melihat foto yang dikirim oleh Devi. Apa yang kau tertawakan? Kau tidak pernah tertawa sebahagia ini dulu, tanya Priscilla, namun tidak dijawab oleh Ciko. Priscilla terus menatap Ciko yang masih terus menatap ponselnya tanpa memperdulikannya. Hal itu membuat hati Priscilla semakin sakit. Harusnya aku tidak berharap padamu, Ciko, lirih Priscilla dalam hati. Terima kasih.